Pecinta sepak bola tanah air pasti lagi deg-degan nih nunggu kabar tentang perkembangan cedera dari kiper utama timnas Indonesia Emil Audero. Masih banyak kabar berseliweran, katanya Emil Audero kemungkinan bakal, bukan kemungkinan, berpotensi absen lebih dari 2 minggu, ada yang bilang 20 hari dan macam-macam. Jelas kabar ini kalau emang nanti beneran kejadian, ini artinya apa? Artinya Emil Audero kalau emang harus absen lebih dari 2 minggu, nggak bisa main dong di round keempat untuk membela timnas Indonesia lawan Arab Saudi sama lawan Irak 8 dan 11 Oktober nanti. Ini jelas merupakan kerugian besar buat timnas Indonesia. Karena apa? Yang pertama, Emil Audero performanya lagi apik-apiknya nih, lagi mantep-mantepnya di timnya di Cremonese di Serie A. Sekarang Cremonese bersaing di papan atas Serie A dan belum terkalahkan barang sekalipun dari laga-laga yang udah dijalani sama Cremonese. Dan Emil Audero setiap dipercaya selalu tampil luar biasa banget di besar gawang Cremonese. Dan ini juga sih menurut gue sih ya yang menjadi apa ya, yang menjadi hal yang lumrah nih bagi Emil ketika dia mengalami cedera. Karena apa ya? Karena dia di awal musim udah jatuh bangun di tiap match, pressernya tinggi untuk menjaga gawangnya agar timnya nggak kebobolan banyak ataupun timnya nggak kalah ketika menghadapi lawan-lawannya di Serie A. Kan perdana lawan AC Milan, jatuh bangun lawan AC Milan dan bawa timnya menang 1-0. Di pertandingan berikutnya juga gitu tuh. Pontang-panting menjaga gawangnya, jadi itu wajar aja kalau Emil Audero akhirnya harus cedera otot ya. Otot kaki, otot mana tuh? Lupa gua. Nah, wajar aja. Karena apa ya? Karena emang ya dari awal musim udah langsung digas nih. Langsung digas, langsung pol-polan dan langsung tinggi intensitas kinerja Emil Audero di bawah besar gawang Cremonese. Terus harus gimana nih? Gue sih yakin, gue sih punya apa ya? Punya feeling ya. Ini pasti tim medis, tim dokter bukan tim dokter ya. Tim kesehatan dari timnas Indonesia pasti pasti langsung berkomunikasi nih sama tim medis di timnya Emil Audero Cremonese ini untuk proaktif nanya perkembangan cedera dari Emil Audero. Ya gue sih apa ya, sering gue tahu deh kalau emang cedera otot tuh emang agak tricky ya, bisa cepet bisa lama, bisa ya cepet-cepetnya juga emang nggak bakal cepet banget juga sih kalau udah otot, apalagi kayak hamstring gitu kan. Ini bakalan ya berminggu-minggu sih, emang kelihatannya ringan tapi yang butuh waktu yang cukup lama agar ya ototnya bisa pulih lagi nih. Ya gue nggak tahu nih apakah Emil main apa enggak nanti lawan Arab atau lawan Irak. Gue sih agak pesimis ya kalau dengar cederanya tuh, cedera otot. Gue agak pesimis Emil Audero bakal bisa memperkuat Indonesia nanti di tanggal 8 sama 11 Oktober. Nah, apa solusinya? Tenang aja, kita masih punya stok kiper yang oke. Masih ada Hernando Ari, masih ada Nadeo Agrawinata, dan masih ada Marten Pas, bahkan ada Cyrus Margono yang main di Liga Nun jauh di sana. Dan juga kata kabar performa Cyrus Margono juga cukup lumayan di klubnya saat ini ya kan. Menurut gue sih Marten Pas, kita mulai dari Marten Pas. Marten Pas ini kan ya bisa dibilang pas cedera dia belum dapat menit bermain lagi nih bersama klubnya FC Dallas ya kan. Tapi menurut gue sih biarpun Marten Pas belum dapat menit bermain bersama klubnya nih pas dia cedera ya kan beberapa bulan yang lalu, ya kayaknya sih buat nanti Arab Saudi sama Irak pilihan yang apa ya, yang ada di urutan pertama buat gantiin Emil Audero menurutnya yang cocok ya Marten Pas. Emang kendalanya pasti di level fitnessnya dia nih. Tapi ya menurut gue sih untuk pertandingan sedahsyat ini, setinggi ini intensitasnya, ada pasti pressernya juga tinggi banget ya. Kita butuh kiper kelas Marten Pas untuk ada di monster gawang. Kalau dia udah dinyatakan fit, biarpun gak 100% nih, gue sih prediksi Marten Pas yang bakal berada di bawah besar gawang nanti lawan Arab Saudi sama lawan Irak. Kalau Emil Audero itu emang beneran harus absen dan nggak bisa memperkuat timnas Indonesia. Bahkan ada yang bilang ya seharusnya selain Marten Pas nih Nadeo lebih layak, karena Nadeo bersama klubnya lagi oke-okenya di performanya nih, lagi top perform, membawa timnya ini nggak bisa dikalahin di 6 laga yang udah jalani sama Borneo Samarinda di BRI Super League musim ini, alias menang terus ya kan. Bahkan
Lini pertahanannya kokoh banget tuh, dari 6 match baru kebobolan 3 gol. Ini artinya apa ya? Untuk rata-rata golnya di bawah apa per match ini di bawah 1 nih. 0, sekian, setengah 0,5 kalau salah ya. Baru 6 kebobolan 3 ya, berarti ya 0,5, cuma 0,5 gol per pertandingan rata-rata itu yang dicatatkan sama Nadio untuk menjaga gawangnya nih. Ini artinya apa ya? Emang apik banget penampilan Nadio untuk musim ini ya bersama klubnya Borneo FC Samarinda. Tapi catatan gue ya, kalau mau di head to headin antara Nadio sama Martin Paes dengan pengalaman jam terbang dan yang udah ditunjukin sama Martin Paes di timnas Indonesia ketika membawa Indonesia menang 2-0 lawan Arab Saudi dan ketika menahan Arab Saudi imbang 1-1 di kandang Arab Saudi ya kan, ini menjadi catatan lain bagi Martin Paes kalau mau diaduin sama Nadio Agrawinata untuk head to headnya. Jadi ya menurut gue sih kalau ada Martin Paes sudah fit ya penuh 100% ya kayaknya lebih cocok Martin Paes untuk menjadi penjaga gawang timnas Indonesia untuk menggantikan Emil Audero. Ada Hernando Ari ya juga, kalau kita mau head to headin lagi ya Hernando Ari sejauh ini emang bakalan sulit untuk menjadi kiper utama. Kalau ada Nadio ya pasti, kalau gue memilih Nadio sama Hernando ya gue lebih prefer ke Nadio. Tapi lagi-lagi untuk apa ya, untuk intensitas pressure, untuk intensitas permainan di liga, kalau untuk Beri Super League ini kayaknya bakalan belum terlalu apa ya, belum terlalu cukup nih untuk apa ya, untuk apa ya, untuk menahan gempuran dari Arab Saudi yang notabene pasti gue prediksi nanti di round keempat bakalan luar biasa banget ya, bakal super merepotin gawang timnas Indonesia. Karena ya kita catatan lagi, ketika gawang kita lawan tim Timur Tengah ya, kita lawan Arab Saudi sama Irak aja ya, lawan Irak terutama, ketika waktu lawan Irak kan Martin Paes belum gabung ya, itu kelihatan kita lawan Irak di round kedua kalah dibobol 5 kali di kandang Irak apa kandang sendiri ya, di kandang Irak kita kebobolan 3 kali itu. Nah ini catatan nih, kan saat itu kipernya kalau nggak salah Nadio apa Hernando gitu kan. Nah ini menjadi catatan juga nih pasti bagi Patrick Kluivert untuk memilih siapa nih kira-kira kiper yang bakal tampil di pembesar gawang timnas Indonesia untuk menggantikan Emil Audero kalau emang Emil Audero nggak bisa memperkuat timnas Indonesia. Gue sendiri pun ya kalau denger cerita cedera otot ya yang tadi gue bilang di awal, gue sangat pesimis Emil Audero bakal bisa main nanti lawan Arab Saudi sama lawan Irak. Tapi kita tunggu nanti nih perkembangannya kayak gimana. Kita sih berdoa yang terbaik, semoga Emil bisa main, harapannya begitu. Tapi ya realitasnya kita tunggu aja nanti seperti apa ya kan. Yang penting mah siapapun nanti yang diturunin ya kita support aja ya kan. Oh iya, satu lagi nih, tadi di ACL Asian Champions League ya, Elite nih Sandy Walsh bersama klubnya Buriram ya, katanya Sandy Walsh ditarik tuh di babak pertama, di pertengahan babak pertama masalah tuh ditarik, katanya sih cedera juga nih Sandy Walsh. Nah ini nih kita nggak tahu nih cedera apa nih Sandy Walsh. Nah kalau Sandy Walsh juga emang cederanya butuh waktu lebih dari seminggu misalnya, kita nggak tahu cederanya apa ya, semoga nggak parah, cuma butuh beberapa hari untuk recovery ya kan. Kalau emang cederanya butuh perawatan yang cukup lama, nah ini Patrick Kluivert mesti siap-siap nih mengotak-atik lagi untuk mempersiapkan kira-kira siapa nih yang bisa jadi penggantinya. Nah menurut gue sih kalau emang nanti Sandy Walsh emang kudu dicari penggantinya misalnya ya, gue sih lebih prefer ya panggil aja Marcelino Ferdinand. Itu gue menurut gue, karena emang butuh nih sosok Marceng nih untuk hadir di squad tim Indonesia. Perkara nanti dimainin masuk DSP atau enggak itu terserah tim kepelatihan. Gue sih itu dia aja, itu pendapat gue aja ya kan. Nah menurut netizen gimana? Tulis di kolom komentar ya pendapat dari kalian semua. Dan jangan bosan untuk nontonin konten gue nih, Pundit Abangan di channel YouTube gue, Irwanchan @1Piero. Dan thank you yang udah dukung channel YouTube gue sehingga sampai saat ini channel YouTube gue makin terus berkembang. Semoga gue tetap semangat untuk bikin konten-konten ngomongin bola nih, terutama timnas Indonesia dan bola lokal BRI Super League tentunya kan, demi kemajuan sepak bola tanah air. Thank you yang udah nontonin video gue kali ini. Ketemu lagi bersama Irwanchan di konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.